Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ayyuhal khatirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, mengawali pada ini mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, utamanya nikmat iman dan kesehatan. Di sela kita melaksanakan rutinitas kita penuhi kewajiban kita ibadah Jumat. Mudah-mudahan ini wujud manifestasi rasa syukur kita kepada Allah selaku hamba-Nya. Sekaligus tentu bermunajat semoga seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Khotib tentu mengingatkan secara khusus pada pribadi khotib dan kepada hadirin sidang Jumat, mari senantiasa kita berupaya dengan optimal untuk meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ibadah kita, dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, berangkat dari saya membuka medsos. Kemudian ada seorang ustadz yang barangkali tidak populer ustadz ini. Hanya mungkin dia membuka konten. Kemudian beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya yang terjadi, keadaan, situasi, fenomena pada saat ini, munculnya penyakit, munculnya ini, munculnya itu, dan lain sebagainya. Seolah-olah hidup ini seperti ditimpa kesulitan, hidup ini dengan musibah, hidup ini dengan macam-macam lah. Konotasi negatif saja terhadap kehidupan kita saat ini. Kemudian beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya, contohlah dalam keadaan kehidupan sekarang ini seperti banyak penyakit misalnya, itu sebenarnya persentasinya kecil kalau hanya urusan pola makan dan pola hidup. Tetapi sesungguhnya yang menjadi penyakit, dan ini besar persentasinya, karena kita jauh dari Quran. Ini problemnya, ini masalahnya, jauh dari Al-Quran. Sejak Al-Quran 14 abad yang lalu, kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui proses yang berangsur-angsur, ya, disampaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian dibukukan pada zaman kekhalifahan Utsman, sampai kemudian mushaf itu sampai kepada kita. Sesungguhnya sudah menjadi sebuah kesimpulan pasti bahwa sesungguhnya hidup aman, hidup tenang, hidup kondusif, hidup baik, itu semuanya akan kembali kepada apa yang disebut dengan Al-Quran. Sebagai orang beragama Islam, sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada kemudian kitab-kitab lain, tidak ada kemudian lembaran-lembaran yang lain. Sesungguhnya inilah yang kemudian harus kita pegang. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang di muqaddimah khutbah tadi dibacakan oleh khotib, begitu jelas Allah menyatakan wa nunazzilu minal Quran huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkannya Al-Quran itu sebagai syifa, penawar, obat bagi orang-orang mukmin, rahmat bagi orang-orang mukmin di dalam hidupnya. Yang ditawarkan sesungguhnya apa? Pertama adalah mengobati penyakit hati. Ini tujuan Al-Quran. Dan kalau kita meneliti tafsirnya juga demikian. Jadi penyakit hati dulu yang diobati oleh Al-Quran. Apa itu penyakit hati? Bisa kemunafikan, bisa syirik. Dan terkadang kita syirik tipis. Kadang kita frustasi.
Penyakit tidak sembuh-sembuh, sudah ke dokter A, sudah ke dokter B, sudah ke rumah sakit A, sudah ke rumah sakit B, kesabaran kemudian tidak muncul, tidak kuat. Lalu kita datanglah ke tempat orang-orang yang bisa menyembuhkan penyakit itu, konon katanya. Dan dia sesungguhnya bukan tabib, bukan dokter, tapi dukun. Dan ini yang banyak terjadi. Dan kemudian ditebar oleh Allah. Begitu hebatnya orang ini lalu sembuh, lalu menyampaikan kepada ini, kamu penyakit apa? Ini, kesanalah. Penyakit ini kesanalah. Orang ini, alamatnya di sini dan lain sebagainya. Padahal cara pengobatannya itu bukan Islam. Syirik namanya. Kemunafikan. Iri, hasud, dengki. Ini yang terjadi sekarang ini. Orang iri, orang hasud, orang dengki, dan satu sama lain dihujat, ini dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian kita lihat di medsos, kita lihat di alat-alat berita yang lain itu. Kan kenyataannya seperti itu. Bagaimana dengan cara apapun dia berusaha sekuat tenaga untuk memperkaya diri, biarlah kemudian menzolimi orang, merugikan orang dan lain sebagainya. Yang penting saya dapat. Tidak pernah berpikir. Terkadang kita tidak pernah juga berpikir. Ketika kita sholat, kemudian berjamaah di masjid, lalu status kita sebagai pedagang, tidak pernah kemudian kita memeriksa timbangan kita. Padahal kita jual beras, jual telur, jual apa itu yang ada kaitannya dengan timbangan. Timbangan nggak pernah diperiksa, timbangan nggak pernah apa itu istilahnya, kalibrasi. Dioprek saja pakai kawat, pakai apa dan lain sebagainya. Dan ternyata timbangan itu kalau dipermainkan, hukumannya neraka. Quran mengajarkan sebetulnya untuk ketenangan penjual, ketenangan konsumen, timbangan harus baik. Di samping barang juga yang dijual itu harus menunjukkan kualitas barang seadanya, jujur. Inilah kemudian timbul penyakit hati. Susah memang kalau kita mau menakar. Nggak ada dokter hati itu, nggak ada itu. Oh bapak punya penyakit hati ini, nggak ada itu. Paling tinjauan psikolog atau psikiater, paling tinjauannya seperti itu, ditinjau saja. Padahal hati sesungguhnya yang mendalam itu hanya Allah dan dirinya sesungguhnya. Apakah dia punya penyakit hati ataukah tidak, itu kita sesungguhnya yang bisa merasakan. Ada timbul hasud, ada timbul iri, ada timbul dengki, kan dosa itu semuanya. Makanya harus bersih hati ini. Biarkanlah orang lain maju, lalu kita bersyukur saja sudah. Alhamdulillah, selesai. Gak perlu diutak-atik itu gaji dari mana. Wah tahu saya juga begini, kok bisa dapat ini dan lain sebagainya. Aneh lah itu, nggak usah. Ngapain begitu, keberat-berat gitu kan. Yang pada akhirnya dia senang, sementara orang yang kemudian iri, hasud, dengki, dia justru malah kemudian ditarik ambulan masuk UGD. Buat apa? Seperti itulah Islam mengajarkan kepada kita dengan sesuatu yang luar biasa. Nah ada agama seperti Islam. Kebersihan hati. Apalagi setelah Idul Fitri kan hati ini harus dipertahankan kebersihannya. Inilah sesungguhnya. Harus bersih. Kecemasan jangan ada. Seorang muslim tidak boleh cemas. Seorang muslim tidak boleh ragu. Bahkan di dalam kaidah usul saja ragu kembali sudah itu. Persis seperti kalau kita masuk ke tempat Kopassus di Batu Jajar, ragu kembali. Itu Islam itu. Damai yuribuka ila ma la yuribuka. Ragu kembali. Jangan dipaksakan. Kalau kita mau bepergian ragu, jangan dipaksakan. Aduh, ragu sekali, jangan. Agama mengajarkan lebih baik jangan jadi. Gelisah, cemas, putus asa, apalagi kemudian apa? Bunuh diri. Itu tidak ada konsep Islam seperti itu. Justru Islam lahir dengan Al-Quran. Hati ini harus tangguh. Hati ini harus tahan banting. Hati ini harus kuat. Nah, apalagi urusannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kan ibadah kepada Allah itu kan kadang kita korban diri. Harus bangun malam, harus bangun subuh, datang ke masjid. Kemudian harta kalau kita punya harus dikeluarkan, harus infak, harus sedekah. Kemudian kita juga tadi diumumkan harus berkurban. Siapkan dari sekarang gitu. Jangan nyicil bisa, ngerokok bisa, kurban tidak bisa. Jadi kalau sudah urusan kurban, cari yang terkecil. Tidak mau yang besar. Berapa ini? Sekian juta. Udah, kalau kita mampu bayar saja sudah. Kenapa mesti yang kecil ditawar, ibadah nawar lagi. Yang penting takaran sudah jelas itu. Sapi sekian bobotnya, harganya sekian. Ada duitnya? Ada. Dari Allah keluarkan. Itu duit Allah bukan duitmu. Hanya sekedar ketitipan. Kata Allah keluarkan, keluarkan. Kenapa tidak mesti dikeluarkan? Malu sesungguhnya kalau dia punya kekayaan tidak kurban. Kurban ini kadang-kadang sudah tahun kemarin saya kurban, tahun ini saya libur dulu. Alah. Dan itu termasuk penyakit hati sesungguhnya. Satu. Yang kedua, Al-Quran menyembuhkan penyakit fisik. Penyakit fisik itu macam-macam. Sekarang ini apalagi? Ya Allah, 30, 35 sudah darah tinggi. 40 gula, diabetes. Ya memang sudah masanya. Tidak bisa kita menolak keadaan. Memang sudah masanya seperti ini. Masa produktif sebetulnya justru malah berpenyakit. Rasulullah SAW 40 tahun diangkat menjadi nabi dan rasul. Kenapa 40 tahun? Produktif. Dia usianya produktif. Ini produktif malah sakit. Ditawarkan oleh Al-Quran bahwa Al-Quran menyembuhkan fisik. Di Jerman ada sebuah penelitian sampai kemudian benih kanker itu bisa dibunuh dengan gelombang Al-Quran. Jangan tidak percaya, nanti tidak beriman. Jangan tidak percaya, nanti kafir namanya. Gelombang Al-Quran kalau kita baca, itu akan menyembuhkan penyakit kanker. Dan itu diteliti bukan di negeri muslim, tapi di negeri orang-orang yang non-muslim. Sehingga kalau kemudian kita punya penyakit, menunggui orang sakit, daripada pelengah-pelongoh dan lain sebagainya, bacalah Al-Quran dengan suara yang terdengar. Insya Allah penyakit itu dengan gelombangnya kita minta kepada Allah supaya penyakit itu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berpikir dengan akal kita mungkin nggak nyampe itu. Tapi ini urusan dengan kemahakuasaan Allah. Urusan dengan kemahakuasaan. Nah, persoalannya kita sekarang ini, Al-Quran tidak menjadikan barang yang selalu dirindukan tiap hari. Kitab yang selalu dirindukan tiap hari. Baca tiap hari Al-Quran itu. Jangan sampai lepas. Kalau kemudian terjemahnya itu bisa kita pahami, sudah kasih tanda saja. Kalau kemudian terjemahnya belum kita pahami, kasih tanda kali. Kemudian tanyakan kepada orang yang paham Quran. Apa ini ayat maksudnya? Baca minimal 1 ayat 1 hari, jangan lepas. Jangan lepas. Kalau bisa 10, oke, bagus. Kalau bisa selembar, bagus. Kalau bisa 1 juz, bagus. Silakan dengan kemampuan kita. Dengan kapasitas, kemampuan kita. Yang penting 1 hari tidak boleh lewat. Jadi gimana kita hati ini mau tenang kalau jauh dari Quran? Gimana fisik ini mau sehat kalau jauh dari Al-Quran? Sudah jelas kok itu.
Kita ini kalau lihat orang-orang yang hafal Quran, oke lah, luar biasa. Ada hafiz di mana-mana. Bahkan ada sekolahnya, ada pondok pesantren yang khusus kemudian supaya dihafal itu Al-Quran. Tapi kita miskin sesungguhnya mengamalkan Al-Quran. Al-Quran itu tempatnya di masjid, tempatnya di majelis taklim. Itu Al-Quran di situ. Kalau sudah di pasar, Al-Quran nggak dipakai. Kalau sudah di sekolah, Al-Quran nggak dipakai. Kalau sudah di kantor, Al-Quran nggak dipakai. Jadi mau bagaimana menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Satu rumah ada bacaan Quran, setiap hari nyaring, satu kali suaminya, kemudian istrinya, setelah itu anak-anaknya, setiap hari ada bacaan Quran rumah itu, maka akan turun malaikat rahmat menaungi rumah itu. Kalau mau berkalkulasi gampang, tidak ada bacaan rumah dalam rumah itu, tidak akan pernah turun malaikat rahmat ke rumah itu. Bisa jadi gersang rumah itu. Mewah, bagus, kendaraan mengkilat, tapi gersang. Kenapa? Karena tidak pernah ada bacaan Quran. Hadirin, saya tidak melihat langsung. Kemarin di tempat saya, kebun bibit, itu ada kebakaran. Subuh jam 2. Habis di rumah, ada satu kamar yang tidak terbakar. Utuh. Kenapa? Karena di situ ada 100 entah 1000 Quran. Tidak terbakar. Itu hebatnya. Rumah kita ada berapa Quran? Quran sudah jumlahnya sedikit, kemudian tidak pernah kita baca. Yang akan dapat. Itulah karena itu mari, walau bagaimanapun kita punya kewajiban untuk memahami Al-Quran. Mulailah kita membaca setiap hari, setelah itu pahami terjemahnya, setelah itu kemudian coba baca tafsirnya. Sekarang ini bapak-bapak tidak perlu membuka tafsir Al-Maraghi, Ibnu Katsir, atau kitab-kitab tafsir yang lainnya yang kemudian berbahasa Arab gundul. Pusing Pak, liur. Sekarang banyak diterjemahkan. Gampang. Atau standar, tafsir standar Jalalain misalnya, gampang. Mau apa lagi? Fasilitas sudah begitu, enak. Tidak kemudian kita harus bekerja keras untuk mendapatkan itu, gampang-gampang saja. Yang menjadi pertanyaan, mau atau tidak, itu saja. Barakallahu li wa lakum. Bismillah, alhamdulillah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang jemaah rahimahullah, mari kita pahami Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting sekarang itu kemauan saja untuk membaca Al-Quran tiap hari, jangan putus. Insyaallah terbiasa kita membaca Al-Quran, di liang lahat nanti kita akan diterangi. Di saat orang lain gelap kita terang, di saat orang lain sempit kita luas. Kenapa? Di samping sedekah baca Quran. Mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan. Intinya itu saja. Mari kita baca Quran ini setiap hari dan jangan sampai tertinggal hari itu. Karena tidak mungkin akan berputar lagi hari itu yang sama. Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itu saja intinya. Mari kita berdoa saja kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang pendek. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.